Oke, cuan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian dan keluarga? Mudah-mudahan kabar kalian dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Oke, jangan lupa sebelum mengikuti pembelajaran kali ini, silahkan absen di mata pelajaran masing-masing dan juga melakukan rutinitas seperti biasa, itu melakukan tadarus bersama dan juga sholat duha. Oke, baiklah anak-anak, langsung singkat aja. Ini kita masih membahas tentang permasalahan sosial dalam masyarakat part 2 ya. Kita kemarin udah membahas tentang pengertiannya, kita sudah tentang ciri-cirinya dan juga karakteristiknya. Sekarang kita masuk ke klasifikasinya, ada permasalahan sosial apa aja sih. Sebenarnya ini secara garis besar udah kalian bahas ya nak ya, di kelas 10 itu udah pernah ada materi tentang permasalahan sosial, tapi di sini lebih spesifik. Kita langsung ke permasalahan yang sedang urgent seperti kayak sekarang ya, pandemi COVID ini menjadi permasalahan sosial ya. Nantinya kita akan cari penyebabnya apa, terus dampaknya bagaimana, terus juga solusinya seperti apa. Oke, baiklah anak-anak, sebelumnya Bapak ingin mengucapkan terima kasih, apresiasi untuk kalian yang mampu mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir ya, mengikuti video dari awal sampai akhir, kemudian juga mengerjakan tugas secara disiplin. Bapak salut, patut Bapak apresiasi. Oke. Langsung aja sebelum kita mulai semua, yuk mari sama-sama, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini diberikan kemudahan, keberkahan. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung aja ya, ini ya materinya ya, ragam permasalahan sosial dan dampaknya bagi masyarakat. Ya, klasifikasi permasalahan sosial. Sabar, Bapak ambil highlightnya dulu ya. Klasifikasi itu pengelompokan ini ya, pengelompokan masalah sosial berdasarkan sumber-sumbernya. Nah, ini kita ambil dari sumber-sumber yang paling pokok, 4 sumber yang paling pokok dalam kehidupan ya. Ekonomi, biologis, kebudayaan, psikologi. Sebenarnya ini sama kayak kemarin yang faktor-faktornya. Nah, ini ada faktor ekonomi, terus juga ada faktor biologis, kebudayaan, dan psikologi yang menyebabkan permasalahan sosial. Kita bahas dulu dari ekonomi ya, nak ya. Ya, ada permasalahan yang disebabkan karena latar belakang ekonomi atau pemenuhan kebutuhan sehari-hari ya. Contohnya banyak ya, Naya, kalau di sini ada pemukiman kumuh ya, atau kawasan selam ya, yang berada di bantaran kali, dekat TPST, tempat pembuangan sampah, dan lain sebagainya. Oke. Yang kedua itu adalah permasalahan yang berasal dari biologis ya. Misalnya ada penyakit ya, Naya. Ini contohnya seperti campak dan juga rubella. Nah, ini adalah virus yang terjadi pada anak-anak, kemudian juga diimunisasi salah satu solusinya. Nah, seperti yang sekarang kita alami juga ya, Nah ya, COVID coronavirus disease itu juga termasuk bagian dari sumber permasalahan yang dilatar belakangi oleh faktor biologis. Selanjutnya ada faktor kebudayaan. Nah, ini ada gambarnya, itu sedang sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Apakah ini sebuah masalah? Oh iya, jelas ini adalah masalah. Kok bisa Pak jadi masalah? Iya jelas, kan ini melunturkan adanya interaksi ya, menghilangkan interaksi, terus bisa terjadi disinformasi atau penyebaran hoax dan yang lain sebagainya, salah paham. Nah, itu menjadi masalah sosial yang baru ya. Jadi kebudayaan yang tadinya bersalaman, bertatap muka, tapi sekarang bisa melalui handphone atau melalui daring. Ya, ini menjadi masalah sosial baru. Kemudian juga ada masalah berdasarkan sumbernya dari psikologis. Contohnya di sini ada posko penanggulangan caleg stres Kota Binjai, anjay. Nah, itu berarti masalah sosial yang dari latar belakangi dari kesehatan mental perorangan itu sendiri ya, Nak ya. Misalnya di sini ada stres, depresi, dan lain sebagainya. Oke. Iya, Nak ya. Klasifikasi permasalahan sosial, kemiskinan, kriminalitas, ya kan, korupsi, kesenjangan sosial, konflik, dan lain sebagainya. Oke, ini agak lambat ya, Nak ya. Mohon maaf, ini bolak-balik lagi.
Nih, bentuk-bentuk kemiskinan menurut Baswir dan Sumodiningrat, ada kemiskinan absolut dan relatif. Kemiskinan absolut itu dia benar-benar maaf udah fakir miskin gitu, dia berada di bawah keadaan orang miskin memiliki tingkat pendapatan di bawah garis kemungkinan atau jumlah pendapatan yang tidak cukup memenuhi kebutuhan hidup yang paling minimum. Apa sih kebutuhan hidup minimum? Misalnya air bersih, makan, itu dia nggak sanggup memenuhinya. Jadi itu absolut udah sulit gitu ya. Kemudian juga kemiskinan relatif, yaitu kemiskinan yang dilihat berdasarkan perbandingan antara tingkat pendapatan dan juga tingkat pengeluarannya. Itu maaf diralat ya nak ya, ini tingkat pengeluarannya. Nah, ini walaupun yang penting dia masih punya pendapatan ya, walaupun sedikit kecil gitu, tapi dia masih punya pendapatan, masih terbilang miskin gitu, belum fakir miskin banget gitu ya nak ya. Nah ini sebenarnya banyak ya, ada kemiskinan struktural, ada kemiskinan kultural, nanti bisa kalian perdalami lagi ya nak ya. Selanjutnya ada penyebab kemiskinan. Nah, penyebab-penyebab kemiskinan itu berbagai macam ya nak ya. Pertama ada disebabkan karena faktor pribadi, contohnya kayak pengemis gitu ya. Faktor pribadi apa sih maksudnya? Ya dia dari karakter individunya, dia memang tidak punya orientasi untuk hidup lebih baik gitu ya. Ya, banyak faktor, mungkin dia uh, terbatas basicnya, atau memang dia tidak punya motivasi dan lain sebagainya ya. Ya sederhananya gampangnya dia contohnya ya menjadi pengemis gitu ya, gelandangan dan lain sebagainya. Kemudian juga ada yang menyebabkan kemiskinan, yaitu faktor geografis. Misalnya dia berada di wilayah yang kering, rawan bencana dan lain sebagainya, sulit air. Nah, itu juga dapat eh, menyebabkan terjadinya kemiskinan. Contoh gampang banyak ya nak ya. Nggak usah jauh-jauh di Nusa Tenggara yang nggak ada air, di sana ya NTT, NTB nggak ada air, atau jauh di sana, nggak usah jauh-jauh di Banten itu susah ya nak ya. Geografisnya itu sering banjir ya, berada di pelosok. Nah itu susah, karena geografisnya berada di pelosok itu jauh gitu ya, susah, tidak tersentuh, dan itu dapat menyebabkan kemiskinan. Ada faktor kemiskinan yang dari ekonomi, yaitu pengangguran contohnya nak ya, karena dia tidak mampu menjangkau ekonomi yang paling bawah gitu ya, dia harus punya pendapatan tapi dia tidak punya pendapatan dan tidak punya pekerjaan ya, sehingga dia menganggur. Nah itu juga menyebabkan memperpanjang angka kemiskinan. Kemudian juga penyebab kemiskinan dari faktor sosial, contohnya rendahnya tingkat pendidikan atau pendidikan yang tertinggal, itu ya gambarnya ya. Nah itu juga secara tidak langsung dapat menyebabkan kemiskinan, menambah daftar kemiskinan ya. Sederhananya gini nak, dengan pendidikan eh, setidaknya walaupun itu tidak menjamin kita punya pekerjaan, atau misalnya menjamin masa depan kita, tidak sepenuhnya menjamin gitu ya, paling tidak kita bisa mempunyai skill, punya pengetahuan yang bisa kita manfaatkan gitu ya nak ya. Oke. Nah, ini ada kebijakan mengatasi kemiskinan, strategi percepatan penanggulangan kemiskinan, ini yang sudah dilakukan pemerintah ya nak, diantaranya ya. Pertama ada program simpanan keluarga sejahtera. Nah, ini biasanya dilakukan oleh koperasi gitu-gitu ya, atau pegadaian gitu ya. Nah, memang salah satu utamanya adalah kita harus bisa menyimpan uang atau menabung uang gitu ya. Nah, ini jangan terlalu boros juga. Bahkan itu juga berlaku bagi orang-orang yang berada di ekonomi tingkat menengah ke atas. Nah, itu penting banget untuk nabung. Kemudian ada bantuan juga program Indonesia Pintar bagi mereka yang uh, ingin terus bersekolah tapi dengan ekonomi yang terbatas. Pemerintah membantu dengan adanya program Indonesia Pintar, bebas biaya pendidikan selama 12 tahun. Oke. Selanjutnya ada program Indonesia Sehat. Nah, ini adalah program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin yang kurang mampu gitu ya nak ya. Oke, demikianlah pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dari awal sampai akhir bisa kalian simak dan bisa kalian pahami. Amin ya robbal alamin. Oke, sampai di sini dulu. Nanti selanjutnya bisa kalian eksplor sendiri ya nak ya. Sebenarnya ini bahasannya sudah banyak yang sudah kita bahas di kelas 10, tapi
akan kita perdalam lagi ya, Nak, ya. Kemiskinan, nanti pertemuan berikutnya itu kemiskinan, kesenjangan, dan ketidakadilan sebagai masalah sosial. Nah, ini sangat, relevan banget ya, Nak, ya, kita bahas eee, di masa-masa yang seperti ini ya, Nak, ya, tidak menentu karena adanya virus dan juga banyak undang-undang yang tidak pro terhadap rakyat dan lain sebagainya. Ini penting banget kita bahas ya, Nak, ya. Oke, sampai di situ dulu. Jangan lupa tetap, patuhi protokol kesehatan ya, pakai masker, cuci tangan, dan juga jangan lupa berjarak, dan cukuplah di rumah aja ya, Nak, ya, nggak usah kemana mana, di rumah aja, eee, nonton, diskusi, atau main game juga nggak apa-apa. Yang penting tugasnya jangan sampai lupa. Oke, itu aja. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Yuk, mari sama-sama kita akhiri dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy.